Halo Sobat Bang Debak. Pada kesempatan kali ini, Bang Debak akan menceritakan sebuah alur cerita film yang penuh emosi dan inspirasi, di mana film ini menceritakan tentang nasib mantan narapidana yang sulit diterima oleh masyarakat, karena mereka menganggap bahwa mantan napi adalah momok yang menyeramkan dan aib bagi masyarakat. Berdasarkan fakta inilah, di Jepang terbentuk sebuah lembaga asosiasi yang bernama Hogoshi untuk mendampingi dan mengawasi para mantan napi agar dapat diterima kembali di masyarakat. Seperti apakah kisah dari film ini? Untuk itu, tanpa banyak bacot, langsung saja kita saksikan alur ceritanya, coy. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang terjatuh dari atas sepeda dan memperlihatkan keadaan wanita itu yang nampak mimisan usai terjatuh. Wanita itu bernama Agawa. Meskipun Agawa nampak terluka lumayan parah, tetapi dia tetap bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Dan scene pun memperlihatkan Agawa yang kini telah dinyatakan lulus seleksi sebagai Hogoshi. Sekilas info, Hogoshi adalah merupakan pekerjaan sukarela tanpa bayaran sepersen pun, di mana pekerjaan ini adalah pengawas atau pendamping bagi narapidana yang telah dinyatakan bebas, namun perlu didampingi selama 6 bulan masa percobaannya. Agawa saat ini selain bekerja sebagai Hogoshi, dia juga memiliki pekerjaan tetap sebagai kasir di sebuah minimarket. Dan ketika mengembalikan uang dari seorang aki-aki peot yang berbelanja, aki peot itu dengan sengaja memegang tangan Agawa sambil mengelusnya. Melihat itu, Agawa merasa jijik kepada aki-aki peot itu. Namun tetap saja dia harus bersabar karena menjadi kasir adalah pekerjaan yang menghidupinya saat ini. Keesokan harinya setelah resmi diterima sebagai Hogoshi, kini Agawa memulai tugas pertamanya, yaitu menjadi Hogoshi atau pengawas dari Midori, seorang narapidana kasus penganiayaan dan pemerasan yang telah dipenjara selama 2 tahun. Dalam riwayatnya diketahui bahwa Midori telah menganiaya rekan kerjanya hingga trauma dan luka parah. Melihat Agawa yang nampak tegang dan kaku, atasan Hogoshi pun menyuruh Agawa untuk berdiri dan meregangkan tubuhnya, agar Agawa bisa kembali rileks dan terlihat tenang. Usai dari kantor Hogoshi, Agawa pun dengan semangat memulai misi pertamanya, yaitu dengan mengunjungi rumah ibu kandung dari klien barunya, Midori. Sesampainya di sana, ibu dari Midori nampak tidak senang dengan kedatangan Agawa. Maklum saja, hal itu dikarenakan saat ini ibu Midori yang bekerja sebagai wanita panggilan sedang kedatangan tamu yang memakai jasanya. Saat itu Agawa bertanya kepada ibu Midori, apakah ibu mau menjadi penjamin untuk Midori? Mendengar itu spontan dengan tegas ibu Midori pun berkata bahwa dia tidak akan menjadi penjamin bagi anaknya. Kemudian ibu Midori pun mengusir Agawa pada saat itu. Tidak menyerah dengan misinya saat ini, Agawa pun menemui keluarga Midori yang lain, yaitu pamannya sendiri. Setelah berbicara panjang lebar dengan paman itu, akhirnya paman Midori bersedia untuk menjadi penjamin bagi Midori dan bersedia akan membimbing dan membantu mengawasinya ketika bebas dalam masa percobaan nanti. Scene pun berpindah.
dan kini memperlihatkan Midori yang telah bebas dari dalam penjara. Saat itu Midori merasa sedih karena tidak ada keluarga maupun kerabat yang datang menjemputnya. Setelah bebas, Midori menuju ke kantor Hogoshi. Di sana, Midori diberitahu oleh atasan Hogoshi bahwa dalam masa percobaan, Midori harus menjaga sikap dan tidak boleh terjerat kasus kriminalitas yang lainnya lagi. Karena jika itu dilanggar, maka masa penahanan Midori akan bertambah dan kembali dikurung di balik jeruji besi. Setelah menjelaskan aturan-aturan yang harus ditaati oleh Midori, atasan Hogoshi pun memberikan alamat Hogoshi baru yang akan mendampingi Midori, yaitu Agawa. Singkat cerita, kini Midori pun tiba di rumah Agawa. Di awal kedatangannya di rumah Agawa, Midori langsung berbuat ulah dengan meminjam uang Agawa untuk membayarkan biaya salon cat rambutnya. Melihat itu, Agawa yang tidak bisa menolak pun dengan berat hati harus mengikhlaskan beberapa lembar uangnya kepada pegawai salon itu. Konnichiwa. Setelah pembayaran salon telah kelar, Midori dengan seenak jidat masuk ke rumah Agawa dan menganggap rumah Agawa seperti rumahnya sendiri. Usai melihat-lihat rumah Agawa, kini sesi tanya jawab untuk menjalin keakraban pun dimulai. Saat itu Agawa bertanya kepada Midori tentang tujuannya setelah ini. Mendengar pertanyaan Agawa, dengan lesuh pun Midori menjawab bahwa tujuan apa yang bisa diraih oleh seorang mantan napi. Usai menjawab, kini Midori bertanya balik kepada Agawa tentang mengapa ia mau menjadi seorang Hogoshi yang tidak memiliki gaji sepersen pun. Dan spontan Agawa berkata bahwa dia ingin membantu mantan napi yang ingin kembali ke masyarakat. Mendengar penjelasan Agawa membuat Midori tertawa terbahak-bahak, hingga akhirnya dia mulai menyukai sikap Agawa. Setelah usai bertukar cerita untuk saling mengenal, Agawa pun membuat makanan kepada Midori. Melihat makanan yang sudah tersedia di meja tanpa basa-basi, Midori pun menyantap makanan itu dengan lahap. Scene pun kembali berpindah, dan kali ini memperlihatkan Midori yang dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Midori melihat seorang pria yang keluar dari dalam rumahnya. Namun, Midori tetap masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah, Midori melihat ibunya yang sedang asik merokok tanpa memperdulikan kehadirannya yang baru terbebas dari dalam penjara. Saat itu Midori bertanya kepada ibunya, apakah ibu masih jadi wanita penghibur? Dan dengan spontan ibunya berkata bahwa menjadi wanita penghibur bisa membuatnya mendapatkan uang dengan cepat. Mendengar itu, Midori pun menyuruh ibunya untuk berhenti dari pekerjaannya itu. Dan dia juga berkata akan selalu mengirimkan ibunya uang. Namun setelah mengungkapkan pendapatnya, respon ibu Midori malah meremehkan anaknya yang seorang mantan napi. Dan dia juga mengejek Midori dengan berkata bahwa Midori adalah aib yang menjadi seorang narapidana pertama dalam keluarga. Mendengar itu, Midori pun keluar dari dalam rumah dengan perasaan yang terluka. Keesokan harinya, Midori yang telah memulai kehidupan barunya kini mulai kerja. Dan awal masuk pekerjaan barunya, lagi-lagi Midori membuat ulah dengan menghajar senior-senior yang ingin membulinya di tempat kerja. Melihat pertengkaran itu membuat pemilik usaha menjadi panik dan segera menelpon Agawa sebagai pengawas Hogoshi. Mengetahui insiden yang diakibatkan oleh Midori spontan membuat Agawa yang saat itu sedang dinas
di minimarket bergegas meninggalkan pekerjaannya menuju ke tempat Midori berada dengan menggunakan sepeda. Namun karena tiba-tiba di tengah jalan ada dua orang anak di hadapannya, membuat Agawa harus terjatuh dari atas sepeda hingga mimisan seperti di awal film. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung.